Saudaraku yang terkasih, salam pertobatan, ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Kamis 23 Maret 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala, dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan hidup kita sebagai orang beriman adalah menjadi pelayan. Dan dalam pelayanan itu memiliki dua tujuan. Pertama, orang melayani dengan tulus. Orang melayani tanpa menuntut imbalan. Mereka tidak peduli dengan pengakuan, pujian. Tantangan apapun tidak menyerah, karena memang sungguh mau melayani. Mereka melayani dengan sukacita. Tapi ada yang kedua, melayani karena ingin diakui. Pelayanan seperti ini banyak kita temukan dalam kehidupan kita. Melayani tapi demi mendapatkan pengakuan. Ingin diakui, ingin dipuji. Bila ada tantangan akan mundur dengan sendirinya. Saat tidak ada pengakuan atau tidak ada penghargaan, tidak ada pujian, orang mulai kecewa, marah, kehilangan gairah untuk melayani. Dan inilah yang kita temukan dalam kehidupan kita. Kita seringkali menerima atau meminta pengakuan dari sesama kita,
bila kita mau melakukan sesuatu, ingin dihargai, dipuji orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini ingin menyadarkan kita akan panggilan hidup kita sebagai orang beriman. Yesus mengatakan, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia." Kutipan ini menegaskan bahwa apapun yang dilakukan Yesus bukan untuk dihargai, bukan untuk dihormati. Karena Yesus tidak membutuhkan pengakuan dari manusia. Pelayanan Yesus demi kemuliaan Bapanya. Bagi Yesus perutusannya adalah perutusan Bapanya yang harus dia lakukan, walaupun tidak akan diakui, dihargai orang. Sebab Yesus mengerjakan apa yang dikerjakan Bapanya. Dan pekerjaan Bapanya adalah pekerjaan kasih. Karenanya Yesus mengajarkan kita agar melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik dan benar sesuai kehendak Allah, bukan kehendak diri kita. Lakukan semua pelayanan kita dengan benar, dengan tulus, penuh sukacita. Itu yang paling penting. Lakukan semua tugas pelayanan kita dengan baik dan benar dan sukacita, walaupun mungkin tidak akan diakui. Kenapa yang kita buat bukan karena untuk diakui, tapi untuk ungkapan cinta kita kepada Tuhan yang mencintai kita. Maka semua pelayanan kita adalah tanda kita mencintai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri orang beriman yang berkualitas adalah melakukan semua tugas pelayanan dimanapun dengan tulus, benar, dan penuh sukacita. Melakukan sesuatu tanpa menuntut pengakuan. Apakah yang seperti itu yang sudah kita jalani dalam keseharian kita? Atau sebaliknya dalam karya-karya kita yang kita cari adalah pengakuan? Kalau itu yang terjadi, artinya kita belum menjadi murid Yesus yang berkualitas. Kita akan menjadi murid Yesus yang berkualitas kalau kita melakukan semua pelayanan kita, semua pekerjaan kita dengan benar, tulus, dan tanpa menuntut pengakuan. Maka saudaraku yang terkasih, lakukanlah sesuatu dengan baik dan benar. Bila kita mendapatkan kesempatan untuk melayani, jadilah pelayan yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.